Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas curahan limpahan nikmat karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan dalam kehidupan ini. Wabil khusus adalah nikmat diberikan istiqamah dalam kebaikan. Dan Allah jaga dan Allah kuatkan iman Islam kita, diistiqamahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar, para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar yang telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyokong, menolong dakwah di Madinah sehingga berkembanglah Islam. Dan tentu kita dapat menikmati dan merasakan sampainya agama ini kepada kita tidak lepas dari jerih payah perjuangan mereka. Dan kita berupaya untuk mengikuti setiap kebaikan yang mereka lakukan. Mereka orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan kita berharap bahwa semoga di akhirat kelak kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Hadis yang dicantumkan di dalam kitab ini yang bersumber dari sahabat Syakal bin Humaid, dan mata rantai periwayatan hadis ini tentu sampai kepada Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, wa darajatul hadis sahih, dan derajat hadis ini atau kekuatan hadisnya sahih yang ada dalam kitab-kitab Imam Al-Bukhari. Qala, sahabat Syakal bin Humaid ini beliau berkata, qultu ya Rasulullah allimni du'aan antafi'u bihi. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa yang doa ini bermanfaat untukku dalam kehidupan ini ya Rasulullah. Nah, ini sahabat langsung minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara urusan agama. Hanya kemudian kita sering mendengar bahwa para sahabat memiliki al-harsun 'ala din. Perhatian yang sangat kuat, getol terhadap urusan agama. Di perkara-perkara yang mereka sampaikan dan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari perkara-perkara agama. Dan sahabat Syakal ini minta kepada Nabi agar diajarkan sebuah doa, yang mana kemudian Nabi ajarkan. Dan doa ini berarti doa yang maksur,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'thur artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bukan karangan ulama atau bukan buatan para sahabat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengajarkan doa ini. Dan kita diajarkan oleh para ulama bahwa sebaik-baik doa ya tentu yang warid dari Al-Qur'an, ya. Kemudian yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik doa. Jadi nanti kalau kita menemukan banyak kumpulan-kumpulan doa, mungkin kita bisa akses dari internet atau baca di buku-buku, ya. Maka doa-doa yang harus kita utamakan itu yang warid dari Al-Qur'an dan ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih utama untuk kita gunakan, ya, di dalam doa-doa kita. Termasuk doa ini jemaah. Qala, kemudian Nabi langsung ajarkan kepada beliau, sahabat Syakal bin Humaid. Kul, kalau kamu ingin berdoa, berdoalah dengan kalimat ini. Dengan doa yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, selamatkan aku dari keburukan, kejahatan pendengaran. Ya Allah, selamatkan, bebaskan, jaga hamba-Mu ini dari keburukan yang ditimbulkan oleh pendengaranku. Wa basari, dan keburukan yang ditimbulkan oleh penglihatan. Wa lisani, dan keburukan yang ditimbulkan, yang diakibatkan oleh lisan. Wa qalbi, dan kejahatan, keburukan yang hadir dari qalbu, dari hati. Wa syarri maniyyi, dan keburukan yang ditimbulkan oleh, mohon maaf, maniku. Disebut oleh Nabi. Nanti yang terakhir ini ada beberapa ulama yang memiliki berbeda pendapat dalam syarah hadis ini apa makna mani. Mani. Apakah mani itu adalah, maksud Nabi adalah air mani atau hal yang lain? Jadi kalau kita hitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal yang ada pada diri kita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpotensi besar menghadirkan, menciptakan keburukan. Ya. Menimbulkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami mungkin sulit untuk menghafalkan teks Arabnya. Kalau kita sulit umpamanya menghafalkan teks Arabnya, Allahumma afini, sulit kita nyebut, kita ingat, udah sebut pakai bahasa Indonesia dalam doa-doa kita. Boleh. Ya Allah, selamatkan hamba-Mu dari apa? Dari pendengaran. Kemudian penglihatan. Kemudian ucapan, hati, dan keburukan, sebagian ulama mengatakan kemaluan. Nanti insyaallah dijelaskan. Jadi berdoa dengan pakai bahasa Indonesia. Boleh, karena kita tidak menghafal teks. Ya, redaksi bahasa Arabnya. Ya Allah, maafkan, ampuni, bebaskan, jaga ya Allah dari pendengaran, dari keburukan pendengaran. Ada di dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu afatu al-udhun, keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh pendengaran. Kemudian lisan, ada afatul lisan, keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh lisan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat pendengaran. Ya. Dan Allah atur jangkauan pendengaran kita itu terbatas. Ada batasannya. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan ada batasnya, pendengaran, bahkan kemudian juga akal ada batasnya. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insan ayat kedua Allah sebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami yang menciptakan manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin, dari nutfah, air yang hina, amsyajin yang tercampur, mani yang tercampur dengan ovum, kemudian nanti jadilah manusia atas izin dan takdir Allah. Nabtalihi, kami akan uji dia, faja'alnahu, kami jadikan untuknya sami'an basira, dia bisa mendengar dan bisa melihat. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan bahwa ayat ini bicara tentang nikmat-nikmat pendengaran yang tujuannya Allah ciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pendengaran agar kita gunakan sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat Allah, ya, itu untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Dengan pendengaran kita bisa mengakses sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang menghafal Al-Quran, sedangkan dia uji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan anugerah penglihatan, tapi mampu menghafal Al-Quran dan nggak bisa melihat, Pak. Karena ada nikmat lain yang Allah anugerahkan untuk orang ini, yang kemudian digunakan dengan maksimal dalam kebaikan. Dia mendengar ayat-ayat Allah, dia hafal. Ada orang yang dianugerahkan sempurna oleh Allah penglihatan, pendengaran, tapi kalah oleh sebagian hamba Allah yang dikurangi sebagian nikmat oleh Allah. Allah anugerahkan pendengaran, dia mampu menghafal Al-Quran, dan dia buta. Waja'alnahu sami'an basira, kami anugerahkan nikmat pendengaran, dia maksimal dalam menggunakan nikmat itu. Ini kita minta kepada Allah dalam doa ini agar Allah lindungi kita dari menggunakan nikmat pendengaran dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam penjelasan ulama di sini, bentuk-bentuk syarri sam'i, keburukan dari pendengaran adalah ayyamila ila sima'il muharramat. Lebih cenderung menggunakan nikmat itu dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam bentuknya. Kemaksiatan yang kita dengar, ya. Kemudian dicontohkan langsung oleh para ulama. Kasima'il kalimatil fahisyah, mendengar kalimat-kalimat yang menimbulkan keburukan syahwat. Kita mendengar sesuatu yang kemudian
timbul syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au alatil lahwi, atau mendengar sesuatu yang ditimbulkan oleh alat yang membuat kita lalai. Lalai dari apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebutkan kalimat syirki wa sima'il ghibah wa wuqu'i fi a'radin nas. Kalimat-kalimat yang di situ ada unsur kesyirikan, kemudian mendengar perkara-perkara ghibah, dan membicarakan a'radin nas, aib orang lain. Kita gunakan pendengaran yang Allah berikan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah agar Allah hindarkan kita semua dari perkara itu. Apalagi di era kita hari ini, seseorang dengan mudah mengakses maksiat itu di mana-mana. Ya. Di rumah dia sendirian dengan handphone dan alat-alat yang lain. Kemudian wa min syarri basari, ya Allah jaga dan lindungi kami dari keburukan yang timbulkan oleh penglihatan. Ya, apa yang kita lihat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebuah makalah, ya, Umar berkata bahwa afatul qalbi, penyakit kalbu itu timbul dari bi'adami ghaddil basar, ketika seseorang tidak menjaga pandangannya. Ketika tidak menjaga pandangan, akan timbul afatul qalb, penyakit hati. Subhanallah, sahabat Umar ini orang sahabat yang sangat wara' terhadap dunia. Beliau ketika terjadi perang Yarmuk, ya, dan Allah menangkan kaum muslimin dan mendapatkan ghanimah yang banyak, Umar menangis. Beliau sedih. Mestinya harus senang, harus bahagia, karena ekspansi kaum muslimin makin luas. Ya, futuhat, pembebasan yang dulu dikuasai oleh Romawi dan Persia. Tapi ketika Umar melihat harta ghanimah itu sudah banyak dibawa ke Madinah dan akan dibagikan, beliau menangis. Ya. Apa kata Umar? Tidaklah seseorang akan melihat harta dunia, melainkan akan timbul penyakit hatinya. Melihat dunia akan timbul penyakit hatinya. Ya, Pak. Bukan banyak yang membuat hati kita ini, mohon maaf, hasad, iri, dengki, bahkan menurun nilai kesyukuran kita kepada Allah karena melihat sesuatu. Ada orang yang memakai kendaraan tertentu dan dia lihat ada orang yang lebih baik kendaraannya. Pertanyaannya, apakah timbul rasa syukur atau ada hal yang lain, Pak? Itu afatul qalbi. Ya. Banyak penyakit hati yang timbul karena penglihatan. Coba kalau kita nggak lihat, Pak. Coba kalau kita nggak lihat. Walisani, ya Allah lindungi hambamu dari penyakit yang ditimbulkan atau keburukan yang ditimbulkan oleh lisan, afatul lisan. Ya. Di antara bentuk afatul lisan al-kadhib, bicara dusta, afatul lisan. Wal kalam bil batil aw as-sukut anil haq.
penyakit lisan ini jemaah, di antaranya disebutkan di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ketika tidak mau menyampaikan kebenaran. Kita tahu sesuatu kebenaran, tapi kita merasa bahwa nggak ada kepentingan untuk saya sampaikan. Cukup kebenaran itu sampai di saya saja. Dia nggak mau menyampaikan kepada orang lain. Itu afatul lisan. Penyakit lisan. Ogah gitu kan. Nggak mau bicara tentang kebenaran. Wasukut anil haq, atau dia apatis terhadap kebatilan. Ya. Nggak ada kepedulian. Ya. Dia melihat kemungkaran, kebatilan, nggak ada niatan untuk menegur, untuk menasihati dengan alasan-alasan tertentu, sebab-sebab tertentu. Banyak alasannya. Mungkin ada orang yang kalau bicara tentang kebatilan, mudah dia sampaikan kepada orang yang dia nggak kenal. Ya, orang ini nggak kenal saya, dia mau terima atau tidak, saya mau tegur dia. Mau terima atau tidak terserah. Tapi ketika terhadap orang yang sangat dekat hubungannya terhadap dirinya, terkadang muncul tadi itu apa tulisan. Khawatir nanti menyinggung perasaannya. Retak hubungan persahabatan, ya kan, dan seterusnya. Itu bagian dari apa tulisan. Ya. Saya lupa, ada seorang tabi'in mengatakan begini, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Kalau kamu punya teman yang baik itu yang mau berkata jujur kepadamu. Ya. Dia mau menyampaikan sesuatu ya apa adanya, kebenaran gitu. La man saddaqaka. Teman yang baik itu bukan yang selalu saddaqaka. Ini benar enggak? Iya benar. Ini benar enggak? Iya benar, semuanya benar. Dia selalu membenarkan ucapan kita. Kalau seandainya semua ucapan itu benar-benar benar, berarti maksumin. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, kalau kita punya sahabat, teman yang tidak pernah menegur kita, berarti ini bukan teman yang baik. Loh, kenapa? Kita bukan maksum sahabat jemaah. Kita bukan maksum. Dalam ucapan kita enggak maksum. Dalam mengambil sebuah keputusan kita enggak maksum. Dalam tindakan, perbuatan kita enggak maksum. Kalau kemudian ada orang yang selalu dekat dengan kita, sahabat karib, sahabat dekat, tapi dia enggak pernah mengoreksi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ini bukan teman yang baik. Bukan. Ini ucapan tabi'in. Teman yang baik itu pasti dia akan ngoreksi kita. Karena ada sesuatu hal yang mungkin afat dari lisan kita, perbuatan kita. Tapi masalahnya di sini kan kita membuka diri atau tidak, kan begitu? Kita melegowo atau tidak, membuka hati atau tidak. Orang dekat itu baik anak, orang tua. Ya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita punya anak yang mulai tumbuh dewasa, kemudian mohon maaf, tanda kutip berani mengoreksi kita, wah ini anak yang baik ini. Jangan merasa digurui oleh anak kita. Anak saya hari ini duduk kelas 2 SMA di Pondok Pesantren Al Irsyad Tengaran, Semarang. Itu ada beberapa hal yang kemudian dia mengoreksi saya. Ketika dia mengoreksi saya, istri saya merasa, "Yuk kamu jangan gitu sama Abi." Saya bilang sama istri, "Wah ini anak saya sudah dapat ilmu." Saya bilang, "Ini anak saya sudah dapat ilmu, ada perkembangannya." "Bi, begini loh, Bi, begini loh, Bi." "Oh iya."
Kita enggak maksum. Bukan manusia yang sempurna. Yang maksum yang sempurna itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu qawluhu wa yuraddu ila sahib hadzal qabr. Semua orang ucapan perbuatannya itu bisa benar, bisa salah. Benar kita terima, salah kita tolak. Yang enggak pernah salah itu adalah ini yang dimakamkan di sini, kata Imam Malik. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hal-hal yang ditimbulkan oleh lisan kita, afatul lisan. Nah, kalau kemudian afatul lisan itu muncul, hadir, timbul dari manusia, kemudian ada yang menasihati, yang menegur, berarti itu orang yang baik, ya, orang yang baik. Jadi di antara bentuk afatul lisan itu al-kalam bil batil awis sukut anil haq. Ya, berbicara tentang kebatilan dan dia tidak mau menyampaikan kebenaran, dan apabila ada kebatilan, keburukan, dia biarkan. Ya. Kemudian syahadatuz zur. Syahadatuz zur, bersaksi palsu. Ya, na'udzubillah. Saksi palsu dalam hadis yang lain, ya, termasuk di kitab ini adalah disebutkan bagian dari al-kabair, dosa besar. Bersaksi palsu. Karena ada hal-hal yang manfaat untuk dia tapi memudaratkan orang lain. Ya. Ada dosa maksiat yang dia lakukan, manfaat untuk dia, tapi manfaat yang dia dapatkan itu menimbulkan keburukan, kemudaratan bagi orang lain. Ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, manfaat dia dapatkan, tapi tidak merugikan orang lain. Ada maksiat-maksiat seperti itu. Tapi syahadatuz zur, bersaksi palsu, digolongkan dosa besar karena dia memudaratkan, menimbulkan keburukan, kerugian bagi orang lain. Ya. Di syarah hadis ini tentang saksi palsu, kalau ada orang yang mengaku, yang mengklaim sesuatu, umpamanya hak cipta orang lain, produk orang lain, ya, kemudian apa istilahnya, kalau batik itu kan punyanya Indonesia, ya, ya, pernah diaku oleh mana? Malaysia. Bahkan kalau ada orang yang berpura-pura memakai lambang tertentu, simbol tertentu, agar dia dianggap, atau orang berprasangka atau menyangka dia itu bagian dari simbol tersebut, itu dusta, bohong. Contoh, kalau ada orang yang memakai atribut-atribut, ya, instansi tertentu, agar orang lain menganggap dia bagian dari instansi itu syahadatuz zur. Saya sipil, kemudian saya pakai pakaian loreng, saya cepak rambut saya, pakai pakaian loreng di jalanan, dan orang anggap umpamanya, wah ini tentara nih. Haram atau boleh itu? Dosa atau tidak? Haram. Syahadatuz zur. Tidak boleh. Itu dijelaskan, disyarahkan dalam hadis ini. Jadi kalau kita menampilkan sesuatu yang bukan kita bagian dari itu, syahadatuz zur. Kan banyak begitu, Pak. Ini orang sipil nggak punya hubungan apa-apa dengan instansi tertentu, dia taruh peci depan mobil, tak, nanti itu. Biar nanti dianggap bahwa itu tentara dan seterusnya. Nggak boleh itu. Nggak tahu, secara aturan juga, undang-undang boleh nggak tuh? Kalau ada sekarang polisi gadungan, tentara gadungan, tidak ada tuh. Ya. Oke, kalau dia ngaku-ngaku berarti kan ada hukumnya, hukum pidananya. Ini dia nggak ngaku-ngaku, cuma ngasih simbol-simbol aja. Dalam agama nggak boleh. Bahkan mohon maaf, kalau kita memakai atribut, ya,
suku tertentu agar kita dianggap bagian dari suku itu termasuk syahadatuz zur. Saya orang NTB, kemudian memakai simbol orang atau saudara-saudara dari Makassar umpamanya, apakah itu pecinya, tapi dalam hatinya niat biar saya dianggap nanti orang sana umpamanya, syahadatuz zur nggak boleh, kecuali dapat hadiah atau kita beli ya memang dengan cara yang dibenarkan nggak masalah. Berarti di sini letak innamal a'malu binniyat itu. Ya, nggak boleh. Makanya kemudian ada kan simbol-simbol tertentu yang dianugerahkan. Dianugerahkan. Apakah itu peci, selendang, sabuk, ya kan? Senjata. Dianugerahkan baru dia boleh pakai. Ya, nggak boleh. Dosa jamaah, kan banyak yang begitu. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, ini orang miskin pura-pura pakai baju-baju mahal dan anggap orang kaya gimana? Baik. Syahadatuz zur, bersaksi palsu, sesuatu yang diucapkan. Afatul lisan. Kemudian disebutkan as-sab, sabbun wa syatmun, mencaci, menghina dan seterusnya. Baik. Kemudian wa qalbi, keburukan yang ditimbulkan oleh hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan lintasan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mengerikan ini ayat, ya. Lintasan pikiran, ada niatan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang kemudian menafsirkan ayat ini bahwa kalau ada orang yang baru terlintas dalam pikirannya, dalam niatnya untuk melakukan keburukan, itu kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apakah kemudian dipertanggungjawabkan, ya, akan diazab. Para ulama jelaskan bahwa dosa-dosa yang seandainya dia lakukan, lintasan pikiran itu tercatat sebagai dosa. Kemudian kalau dia lakukan, maka nanti di akhirat Allah nampakkan. Dulu kamu pernah niatkan, niatnya begini, terlintas dalam pikiran kamu untuk berbuat begini dan begitu. Tapi tidak dilakukan, seandainya kamu lakukan, ini loh dosanya. Tapi karena tidak dilakukan, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Afatul qalbi, ada lagi penyakit-penyakit hati. Afatul qalbi. Wa syarri mani. Baik, ini yang kita coba jelaskan. Dan keburukan yang ditimbulkan oleh mani. Apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keburukan yang ditimbulkan oleh mani? Yakni wa huwa ay yaglibal maniyu ala hatta ay yaqa fi zina awi fi muqaddimatihi. Yang dimaksud adalah keburukan kemaluan. Ya. Bahwa ada orang yang dikalahkan oleh syahwatnya, hawa nafsunya, kemudian jatuh pada perbuatan zina. Awi muqaddimatihi, atau hal-hal yang menghantarkan pada perbuatan zina. Kemudian penjelasan yang lain, yakni a'izni min syarri farji wa ghalabati mani alayya hatta la aqa fi zina. Jadi doa ini mengajarkan bahwa agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan kemaluan dan dikuasai oleh syahwat,
sehingga seseorang terjatuh kepada perbuatan zina atau hal yang mengantarkan kepada zina, wan nadhari ilal maharim, ya, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqila, ada yang berpendapat bahwa bukan mani yang dimaksud. Al-mani jam'u al-maniyah, yang dimaksud oleh Nabi dan mani itu adalah mani jamak dari maniyah, ai syarril maut, su'ul khatimah, keburukan ketika meninggal dunia. Ya Allah, jaga hambamu dari su'ul khatimah. Dan itu sering kita minta dalam doa-doa kita. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril khatimah, keburukan, ya, atau su'il khatimah atau syarril khatimah. Nah, di sini kan syarri, keburukan. Dan kita nggak tahu ending kehidupan kita, jemaah sekalian Allah muliakan, ya. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Allahu a'lam bis-shawab. Ya, Allah yang tahu. Tapi seseorang harus menciptakan, ya, harus mempersiapkan dirinya untuk husnul khatimah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma kana 'alaihi. Seseorang nanti akan dibangkitkan di akhirat, dibangkitkan di padang mahsyar, berkumpul bersama manusia dalam keadaan seperti apa kebiasaan yang dia lakukan. Atau di akhir hayatnya itu apa yang dia lakukan. Kalau ada orang yang mati syahid, gugur di jalan Allah, dia jihad, maka Allah bangkitkan dalam keadaan seperti itu. Ya. Makanya para sahabat yang gugur di medan Uhud tidak dimandikan, tidak disalatkan, dimakamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan Uhud dengan pakaian-pakaian yang mereka bawa, yang melekat pada tubuh mereka. Dan tidak dimandikan, masih berlumuran darah. Karena Allah akan bangkitkan nanti di akhirat sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Masya Allah. Dan Allah akan matikan seseorang, Allah akan wafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ini bukan hadis, tapi makalah, ada ucapan ulama bahwa annahu man 'asha 'alaihi mata 'alaihi. Barang siapa yang gemar terhadap sesuatu, maka dia akan meninggal, dia akan mati seperti apa? Sesuai dengan apa yang dia senangi itu. Dan ini termasuk dalam kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir mencantumkan makalah itu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup, ya, dengan suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan, Allah akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Walaupun kemudian kita nggak boleh, ya, memvonis seseorang, oh kamu nih tukang judi, kamu tukang mabuk, nanti kamu akan mati dalam keadaan judi dan mabuk. Ya nggak boleh kita memvonis begitu. Selama dia masih hidup, berpotensi mendapat hidayah. Mungkin saja dia berubah, atau kemudian mengklaim diri kita, memastikan diri kita bahwa kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang menjamin? Kalau berharap, berdoa, iya. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kalau gitu berharap seperti itu, maka kita yang berupaya, berusaha untuk mempersiapkannya. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, maka Allah akan wafatkan sesuai dengan kebiasaannya itu. Penghafal Al-Quran, Allah
Ya pasti dihabiskan waktunya. Gimana Pak? Menghafal Al-Quran 30 juz. Apakah ini orang lalai? Enggak. Kebiasaannya apa? Waktu dihabiskan untuk murojaah. Ya. Dia murojaah, menjaga hafalannya. Allah wafatkan. Saya ingat kisah ini dikisahkan oleh ulama di Saudi. Saya dulu punya syarit kaset. Dulu ada kaset yang itu diceritakan oleh ulama Saudi bahwa ada seorang pemuda yang dia ngurusin anak yatim. Ada beberapa tempat panti asuhan anak yatim. Dia yang selalu mensuplai makanan. Ini anak muda, belum menikah. Dia yang bawa makanan untuk anak yatim ini. Suatu hari qadarullah mobilnya mogok di Nafaq, di terowongan di Mekah. Mogok di situ. Ya, dia perbaiki, belum ada yang bisa bantu. Tiba-tiba datang mobil, nabrak mobil yang sedang mogok ini. Ditabrak mobilnya. Kemudian terjadi kecelakaan itu. Dia korban kecelakaan. Datang al-isab, ya, dibantu, dibawa ambulan ke rumah sakit. Syurtah, polisi yang menemani anak muda itu bersaksi. Dia angkat, dia gotong tubuhnya, dimasukkan ke ambulan. Kemudian polisi yang menemani di situ dibawa. Dari tempat kejadian itu sampai rumah sakit tidak putus-putus anak ini baca Al-Quran. Awalnya polisi itu nggak tahu apa yang dia ucapkan ini apa. Kemudian saya dekatkan pendengaran saya, katanya. Ya, dia dengar sayup-sayup anak ini baca Al-Quran. Sampai di rumah sakit, belum sampai rumah sakit meninggal dunia. Dan polisi ini coba cari tahu ini siapa ini anak. Ternyata pemuda ini adalah yang mengasuh anak yatim. Dia bawa makanan, kebutuhan untuk anak yatim itu. Anak-anak yatim penghafal Al-Quran. Allah wafatkan anak muda ini sesuai dengan kebiasaan. Yalah min karamah, kemuliaan. Itu yang kita minta kepada Allah. Allah anugerahkan apa? Husnul khatimah. Semua orang pasti berharap, ya Allah, aku ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tidak semua orang yang berharap itu mau mempersiapkan dirinya untuk husnul khatimah. Kalau berharap, semua orang berharap. Ya. Kemauan semua orang mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi tidak semua yang mau itu kemudian berupaya bersungguh-sungguh mempersiapkan diri husnul khatimah. Ya. Jadi kata wa syarri mani, keburukan mani, di sini ada dua penjelasan para ulama. Yang pertama adalah keburukan kemaluan. Kemudian yang kedua, keburukan su'il khatimah. Ya. Kira-kira mana yang lebih kuat? Allahu a'lam. Sepertinya yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, keburukan kemaluan, karena yang disebut adalah anggota tubuh. Yang pertama pendengaran, kemudian penglihatan, berikutnya adalah hati, yang keempat ini adalah kemaluan. Dalilnya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ya, barang siapa yang menjamin bahwa dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya lisan, kumis dengan jenggotnya dia jaga, dia pelihara, tidak bicara kecuali kebaikan, dan dia menjamin mau menjaga, memelihara apa yang ada di antara kedua pahanya, apa kata Nabi? Adman lahul jannah. Aku akan jamin dia masuk surga. Berarti perkara yang menyebabkan seseorang banyak terjerumus ke dalam neraka Allah
lisan dan kemaluan. Ya. Baik, derajat hadis ini sahih. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kalau kita hafal teksnya, hadis ini upayakan dihafal. Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri mani. Kalau gak hafal, ingatin aja terjemahnya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu. Ya Allah, hindari kami, jaga kami, pelihara ya Allah dari keburukan, dari dosa yang ditimbulkan oleh apa? Pertama, pendengaran, kemudian penglihatan, dan lisan, hati, dan kemaluanku ya Allah. Ya, berarti kita berdoa dengan doa yang ma'thur, yang diajarkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah doanya bermanfaat? Pasti bermanfaat. Karena sahabat mengatakan, antafi'u bihi, aku dapat manfaat dari doa itu ya Rasulullah. Maka diajarkan oleh Nabi. Ya. Taib, Allahu a'lam bissawab. Masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas jemaah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi. Iya. Baik. Niatnya adalah ya, ada musukut anil batil, tidak membiarkan suatu keburukan. Ya, kalau memang kita sudah bisa memastikan, Pak, ya, kita bisa memastikan bahwa memang ini suatu keburukan, suatu kejahatan. Kalau kita yakin dan kita punya dalil-dalil, bukti-bukti, hujah-hujah, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Ya. Kalau ini bersifat kejahatan, kita ini kejahatan ini. Dan kita punya bukti, ya. Kita punya bukti, dalil, hujah, maka silakan, enggak apa-apa. Khawatirnya nanti kita menyebar sesuatu terkait tindakan, perbuatan, ucapan orang lain yang kita belum cross check. Ya, ini apakah memang benar, ini kejahatan atau tidak, atau ini keburukan atau tidak? Khawatirnya itu akan berbalik kepada diri kita. Ya. Jadi ada kaidah yang mengatakan bahwa al-mafsadatul kabirah tughtafaru min ajli al-mafsadah as-saghirah. Ya, keburukan yang besar dimaafkan, dapat ditoleransi bila mana kita melakukan atau kita melarang atau mencegah kemungkaran itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kita anggap ini masalahnya besar. Tapi kalau kita kemudian, wah ini saya harus lawan nih, ya, harus cegah nih. Tapi tindakan kita, upaya kita itu menimbulkan kemudaratan, keburukan yang ditimbulkan lebih besar, maka kita mengambil opsi, mengambil pilihan bahwa ya kita belum melakukan tindakan itu, diperbolehkan. Bukan berarti membiarkan kemungkaran, tapi karena yang ditimbulkan itu lebih besar, ya, mudaratnya. Baik itu untuk diri kita. Sekarang umpamanya kita melihat sebuah, ya, tindakan kejahatan, kemudian kita menyebarkannya. Ternyata orang yang kita anggap melakukan tindakan kejahatan itu
Ini bukan kejahatan, bukan saya. Dan seterusnya, akhirnya kemudian kita yang akan kena. Ya, kita yang akan dituntut. Maka pertimbangan-pertimbangan itu harus tetap menjadi perhatian kita. Kecuali ada sesuatu yang memang kita cegah itu nggak menimbulkan suatu mudarat baik pada diri kita ataupun dalam mudarat terhadap agama. Ya, maka segera kita melakukan an-nahyu anil munkar. Contoh, saya kasih contoh. Boleh nggak seseorang minta berdoa kepada Allah, ya Allah biar aku mati saja? Boleh nggak? Nggak boleh. Dosa nggak? Dosa. Ini nggak boleh. Tapi Allah abadikan ucapan Maryam di dalam Al-Quran. Ya laitani mittu qabla hada. Maryam tiba-tiba hamil. Dituduh oleh kaumnya, masyarakatnya, ya ukhta Harun, ma kana abuk. Kamu ini bukan keturunan orang yang buruk. Kamu keturunan orang baik-baik. Kok kamu begini? Dianggap, dituduh berzina. Maryam alaihissalam. Kemudian dia mengatakan apa? Ya laitani mittu qabla hada. Ya Allah, aku mati saja. Yuk. Kan enggak boleh seseorang minta kematian. Lalu kenapa Allah abadikan ucapan Maryam itu bahwa ya Allah biar aku mati saja? Berarti kan minta kematian. Nah, disinilah bahwa Maryam itu kenapa dia mengatakan ya laitani mittu qabla hadza, ya Allah biar aku mati saja. Kenapa? Karena saat itu dia perempuan. Ya, dia perempuan yang tentu sisi kemanusiaan bahwa ini takdir Allah, tapi dia masih bimbang. Kenapa tiba-tiba hamil? Kalaupunlah Jibril mengatakan bahwa qala inni rasulu rabbik, saya ini adalah utusan Tuhanmu, li ahbalaki gulaman zakiyya, untuk memberikan anak yang suci kepadamu. Dia tahu Maryam bahwa ini adalah pemberian Allah, tapi apa yang terjadi? Fitnah di sana sini. Tuh lihat, perempuan yang dikatakan alim, yang menjaga diri, yang menjaga kehormatan, yang berniqab, yang beragama, tuh hamil tuh. Jadi mudaratnya, keburukan yang ditimbulkan itu apa? Terhadap Maryam atau terhadap agama? Jadi yang buruk kemudian orang memandang buruk terhadap agama, bukannya Maryam. Makanya kemudian karena Maryam menganggap bahwa kejadian ini, peristiwa ini berdampak buruk terhadap agama, orang akan menganggap agama yang sabawanya agama yang dianut agama tauhid, ya, agama yang buruk. Sehingga ya udah biar saya mati saja, biar fitnahnya selesai. Gitu. Jadi Maryam kenapa mengucapkan seperti itu? Karena dia melihat mudarat terhadap agama. Jadi ada mudarat yang lebih besar. Jadi boleh kemudian kita melakukan tindakan mencegah kemungkaran kalau keburukan yang ditimbulkan itu lebih ringan. Tapi kalau lebih berat, ya udah. Ya, jangan menimbulkan perkara yang lebih keburukan yang lebih berat. Ya gitu. Begitu Pak ya. Semangat ya, kita semangat untuk mencegah kemungkaran, menyampaikan al-haq, kebenaran. Tapi kalau kemudian menimbulkan sesuatu hal yang lebih besar dampaknya, mungkin kita bukan tidak menyampaikan, kita mencari opsi yang lain, strategi yang lain, cara yang lain kira-kira yang lebih elegan, yang lebih bagus, yang kira-kira menekan tingkat kemudaratan yang timbul. Tapi semangat untuk mencegah kemungkaran, menyampaikan kebenaran itu tidak boleh padam, harus terus tetap ada semangat itu. Gitu Pak ya. Iya. Baik. Nahkum bil zawahir, ya, la bis sarair. Kita menghukumi seseorang yang nampak-nampak saja, yang jelas. Masalah yang
dalam urusan hati itu urusan yang bersangkutan. Apakah dia riya atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Seandainya dia menyampaikan di grup, ayo kita sholat tahajud, ini saya sedang sholat tahajud umpamanya, berarti mengajak kepada kebaikan, kita berhusnuzon. Dalam kebaikan kita berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Urusan riya, ingin dipuji orang, dianggap saleh dan seterusnya, itu urusan yang bersangkutan hatinya. Maka kita fokus kepada diri kita. Ada ungkapan Imam Ibnu Munabbih yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan sesuatu karena manusia, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang meninggalkan suatu kebaikan karena takut omongan ucapan orang lain, itu sungguhnya dia riya. Nah, itu ucapan Imam Munabbih. Dan ulama lain mengatakan riya itu kan melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang lain, meninggalkan kebaikan, ya. Meninggalkan kebaikan kita khawatir nanti orang bilang begini, orang begitu. Jangan kemudian berhenti. Ya, kebaikan tetap dilakukan. Walaupun nanti orang menganggap, wah itu riya, itu sombong, itu urusan. Ya. Yang penting bagaimana nih niat kita. Begitu Pak ya. Jangan berhenti melakukan kebaikan karena takut omongan orang lain. Gitu. Saya takut nanti dianggap riya. Akhirnya berhenti kita melakukan kebaikan. Ya. Dan jangan itu setan memang yang diutus oleh Allah sebagai ujian buat kita. Allah yang utus, ujian buat kita. Ini istiqomah atau tidak? Allah yang menggerakkan lisan orang itu berucap, dia itu mahriya itu. Udah, nyampe ternyata ucapan itu ke kita. Lewat A, B, C, nyampe ke kita. Allah menguji kita lewat ucapan orang itu. Kita tetap istiqomah atau tidak? Jangan berhenti melakukan kebaikan gara-gara omongan orang. Tetap istiqomah. Tapi begitu ya. Allah a'lam bishawab. Saya jemaah sekalian muliakan, semoga kajian kita pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita berupaya untuk bisa menghafalkannya. Doa yang warid dari Nabi, yang maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita enggak hafal, silakan hafal terjemahnya. Berdoa dengan doa ini lebih utama, lebih afdal dibanding kita punya buku doa berapa lembar. Tapi itu karangan siapa? Karangan ulama ini. Bukan berarti nggak boleh. Silakan kalau doanya memang doa, silakan baca. Tapi lembaran-lembaran doa yang banyak itu kalah keutamaannya dibandingkan satu kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.